semuanya juga sudah matang. Jadi anak-anaknya juga sudah mengerti tentang aturan, dan aturan itu sudah dibuat kesepakatan kelas bersama. Di sana kan tadi sudah ditempel gitu, ada tulisannya ada keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas namanya. Jadi anak-anak itu membuat sendiri-sendiri. Yang ditempel yang warna kertas warna biru, nah itu anak-anak membuat sendiri kesepakatannya. Setelah itu, setelah ditempel semua, dibuatlah keyakinan kelas, disimpulkan jadi satu, dan itu aturannya kita ingatkan setiap hari. Nah, setelah sudah diingatkan setiap hari, kita tanamkan akidahnya. Jadi Allah itu melihat kita, Allah itu ada di hati kita. Nonton ya pun tadi di kelas kedua, jadi anak-anak itu biar tahu gitu kita itu dekat, Allah itu sayang dengan kita. Ini kita harus bersyukur, sayang dengan teman. Jadi kita lewat nyanyian, lewat tepuk sama teman. Jadi sehari itu kita harus sayang dengan teman, merapikan mainan bersama. Jadi karena memang kelas sudah kelas B. Dulu di kelas TKA, karena saya mengikuti gurunya dari TKA, saya mengikuti di TKB. Ya, jadi salah satu yang mengikuti Bun kalau yang di sini. Ya, salah satu mengikuti, jadi biar tahu tentang karakter anaknya. Dulu waktu TKA ya tidak seperti itu Bun, muter. Nah, masih muter, terus bahan lispatnya itu masih dicampur-campur. Jadi kalau TKA itu bahan lispatnya itu tidak sebanyak yang di TKB. Jadi kita 5 benda atau 5 bahan itu masih awal-awal dulu masih dicampur, Bunda, dibuat masakan atau apa, dipegal, dilihat jadi satu. Nah, dari situ ada aturan kita buat bersama. Jadi pelan-pelan memang harus selalu diingatkan, bisa lewat lagu, lewat tepuk. Kita yang pertama memang kita tanamkan akidahnya dulu untuk anak-anak. Itu Bunda, barangkali ada Bunda yang menambahkan, Bunda TKA, monggo. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok TKA. Barangkali tadi ada bunda-bunda yang masuk di kelas A2. Seperti itulah kondisi kelas A2. Ada beberapa siswa yang memang aktif dan ada satu siswa yang memang membutuhkan terapi. Jadi kondisinya tidak sama dengan teman yang lain, butuh perhatian khusus. Jadi kami mengajarkan luspat itu pun juga bertahap. Kalau masih di bulan pertama, kita hanya menyediakan misalnya 3 bahan saja. Kemudian di bulan berikutnya menambahkan jadi 5, misalkan seperti itu. Kesepakatan kelas atau aturan pun juga sudah kita kenalkan sebelum mengenalkan luspat. Jadi mereka tahu ketika datang, mohon maaf, apa yang ada di meja untuk belajar kita nanti, untuk bermain kita nanti tidak disentuh. Mereka insya Allah tadi pun juga sudah paham. Jadi hanya melihat, ingin tahu juga, tinggal nanti ketika main baru mereka mengekspor visual untuk melakukannya. Untuk penertiban, memang di TKA belum bisa seperti sempurna seperti TKB mungkin ya. Jadi masih mencampur atau apa. Insya Allah nanti lambat laun anak-anak pun juga akan tahu bagaimana mereka menggunakan bahannya dengan baik. Itu yang pengalaman dari saya. Yang ketiga nih Bos, untuk menyiapkannya, kami menyiapkannya dari Sabtu Bunda, karena kebetulan kan anak-anak tidak masuk, bundanya yang masuk. Ya, jadi kita siapkan di hari Sabtu bahan luspat itu. Nah, untuk bahan-bahannya kan tadi di kelas video ada keris, blankon, itu kita semua kerjasama Bun dengan wali murid. Iya, jadi barang apa yang kita butuhkan bisa
loh kita kerjasama dengan wali murid. Bunda karena subtopiknya tentang pakaian adat Jawa, barangkali kita share Bun di grup WA itu kita setiap hari itu men-share jadwalnya anak-anak setiap hari. Jadi jam 1, jam 2 siang itu kita sudah share. Nah, kita WA, Bunda barangkali ada yang punya belangkon atau keris di rumah, boleh untuk kami pinjam gitu. Jadi kita tetap kerjasama dengan wali murid. Dan karena di kelas B, anak-anak sudah paham aturan. Jadi meskipun kemarin hari Senin itu sudah ada tersedia, kita tinggal menambahkan. Itu ya memang tidak di apa istilahnya diberantakan atau apa, karena memang sudah paham dari TKA sebelumnya kita sudah menggunakan bahan ruspa. Jadi kalau memang dilihat, dipegang boleh. Sudah anak-anak pasti apa ya hari ini, gitu. Datang itu udah semangat. Apa ya? Oh ada yang baru. Oh itu kerisnya betulan ya Bun. Oh ini punya aku loh, belangkonku yang dipinjam di rumah. Jadi antusias anak-anak. Terus setelah selesai hari Senin gitu, besoknya mau belajar apa gitu, semangat ya, besok kita mau belajar ini biar anak-anak semangat ke sekolah. Jadi kan tadi ada yang celetuk, tadi aku belajar pengen mengukur kata gitu, karena memang kita sudah kasih tahu di hari Senin sebelum pulang sekolah. Jadi anak, yuk besok kita mau ada yang baru loh, tuh, jadi anak-anak biar tumbuh semangat ke sekolahnya. Jadi untuk bahan ruspatnya itu tadi kita siapkan di hari Sabtu, jadi tidak lama kita menyiapkan boten di hari Sabtu. Untuk kegiatan ruspatnya kita biasanya seminggu 2 kali Bun, terkadang juga seminggu 3 kali. Jadi kita nanti tergantung dengan subtopiknya. Itu tadi. Masa Bunda ada yang tambahkan? Untuk yang bertanya untuk pertunjukan nanti kita TKB di hari Jumat itu kita lanjutkan. Jadi kalau memang bahan itu sudah tidak lanjutkan, hari Kamis kita mau ada kegiatan yang lain ya dibongkar gitu. Jadi tergantung kegiatannya. Ya. Terima kasih. Barangkali ada yang masih ditanyakan. Ini terkait apa pertanyaan baru Bu? Terkait Oh baru. Ya, Ya, itu tadi masnya Ini ya kesepakatan bagaimana cara supaya memondisikan anak seperti tidak ada ada anak yang enggak ada masalah, semua berjalan mulus seperti tadi. Ternyata jawabannya dia ada kesepakatan kelas, diingatkan setiap hari, ditanamkan akidahnya. Ternyata ini ada rahasia lagi ya, guru kelompok A itu ternyata ngikuti waktu kelompok B. Nah ini kan mungkin belum ada yang terpikirkan ya. Mungkin juga yang lain benar-benar sudah melakukan begini. Nah ini bisa juga dijadikan pertimbangan nanti di ajaran baru. Jadi tidak guru A saja ya berkompeten, guru B terus tiap tahun nggak naik-naik gurunya nggak naik-naik. Nah itu rahasianya tadi di TKA Al-Amin seperti itu. Kemudian tadi kapan menyiapkannya sudah dijawab cukup jelas. Sekarang pertanyaannya Bu Ria KSY. Bun sabar sebentar tuntas sesi 1. Monggo Ibu Kepala TK Al-Amin yang akan menjawab. Terima kasih. Jadi saya sedikit menyambung sama guru tadi ya. Jadi memang guru TKA itu kan ada 2. Kalau ada kenaikan kelas, maka satu akan mengikuti, satu akan digabungkan dengan guru yang selanjutnya. Jadi kalau akhir tahun itu malah diperiksa apa ya Pak gitu ya. Pada-padanya Bu, sama siapa? Pasti paling sering itu malah bikin kopian sendiri, bunda-bunda itu kopian gitu, kira-kira kayak sama siapa. Jadi kayak hal-hal seru-seruan jadinya gitu. Tapi yang pasti TKA gurunya pasti akan ikut satu ya TKA satu saja. Yang satu akan kami rolling lagi. Jadi guru TKA tahun ini dengan siapa, besok dengan siapa gitu. Berikut juga gitu. Kopian tapi ya. Jadi pertanyaan dari Bu Lia tadi, bagaimana sih caranya supaya guru-gurunya punya kemampuan yang sama gitu ya, terus bisa
kayak seperti itu gitu ya. Jadi memang by proses semuanya. Alhamdulillah. Kalau Al-Amin kan berdiri tahun 2006 itu tahun kata pertama saya bukan lagi kebetulan sepertinya memang saya coba mungkin ya tapi kan ya. Mulai 2006 sampai berjalan sekarang sekitar 17 tahun. Bahwasanya pengembangan guru itu kita lakukan secara kontinu. Kalau sekarang kontinunya adalah di komunitas belajar. Sudah bikin semua pun sekolah kompel. Ya betul nih, itu yang saya tanyakan. Oh iya, komunitas belajar. Jadi kita kan tahun 2021 ya itu sebagai sekolah penggerak. Tapi sebelumnya kita sudah ada yang namanya komunitas-komunitas belajar, tapi belum ada namanya kompel ya. Nah di situ itu kita selalu ada yang taruhkan. Tapi di tempat kami itu kami biarkan untuk mencoba dulu. Trial dan error itu pasti biasa. Ketika menemukan kesalahan, format teknis itu malah akan menjadi sesuatu yang muncul ke sesuatu yang baru. Gitu. Jadi kita panduannya seperti ini, itu yang misalkan kita nggak seperti itu, nggak terlalu letterless. Kalau menunjukkan lihat, memang setiap minggu harus lulus selalu 2 kali. Tidak, saya sampaikan. Kalaupun kita butuh bermain di luar, ya di luar. Memang KSP dibuat sebuah rencana hidroling yang sewu ya, memang sebuah rencana. Tetapi dalam pembelajarannya, misalkan subtopiknya, misalkan topiknya ini negaraku ya, ternyata kan tadi di kelas ini ada grafik ya Bun ya, grafik pilihan anak-anak tadi tadi buat tadi. Nah grafik itu anak-anak yang memilih saya mau belajar ini. Maka grafik yang tertinggi itulah yang dipilih sebagai topik, subtopik yang akan dibahas. Jadi kalau kita di KSP itu sudah ada namanya topik besar, topik utamanya. Nah subtopiknya ini bisa jadi akan berbeda antar kelas. Cuma hari ini kan kita buat sama. Jadi istilahnya itu akhirnya guru punya keleluasaan untuk mengembangkan diri, berproses dan berbeda-beda. Ketika semua berbeda, itu makin banyak masukan. Akhirnya saling sharing. Ya kok kamu gini gimana? Kalau ini bagaimana? Nah itu kompel seperti itu. Kemudian apa yang menjadi perlu pengembangan memang harus kita lakukan kayak PMM itu pun. Memang kalau kemarin kita standar minimal harus ada sertifikat 1, nggak boleh nggak punya sertifikat gitu ya. Di PMM misalkan itu sebagai bukti bahwa kita itu memang belajar untuk mengembangkan diri. 1 gitu ya. Kedua, nah sharingnya itu yang lebih sering. Saya punya ini pun seperti ini. Tips ya kalau untuk PMM ya, misalkan satu teman ini punya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi itu lebih banyak belajar dari teman antar teman seperti itu. Dan ketika dirumuskan jadi satu ada kesepakatan. Memang istiqomahnya itu loh Bu ya. Kita saja masih belum istiqomah kok boleh juga. Kami akui ya. Misalkan kompel kami namanya Sakti Sinau Aceh Kanti Ngerti, ya. Karena kebetulan sudah kami daftarkan di PMM juga komunitas saktinya Sinau Aceh Kanti Ngerti, Nah di situ itu biasanya diarahkan dari Jumat. Dari Jumat itu permasalahan di kelas itu apa sih yang muncul, kita bahas bersama. Oh ternyata dari permasalahan ini muncul solusi seperti ini. Kemudian kemarin aku loh nyoba ini tips ini ternyata di kelas gitu. Jadi semakin banyak hal yang pengetahuan yang didapat ketika sharing gitu. Dan untuk kepala sekolah mungkin harus banyak keleluasaan untuk guru berekspor, tapi tetap dipantau. Oh ini kurang pas nih gitu. Oh ini harusnya seperti ini. Nah itu yang perlu dilakukan ya supaya istilahnya ide dulu itu nggak mati. Itu nggak mati, tapi ketika tidak sesuai kita harus bukan seperti ini gitu. Jadi ketika ide dasarnya itu ada bisa diterapkan di kelas. Seperti itu sih nggak ada. Kalau kita pembinaan rutin juga belum ada paling ya 1 tahun sekali memanggil tahun ini pun juga belum ya. Saking banyaknya kegiatan. Itu sih Bun, karena memang budaya belajarnya yang sedang mulai tumbuh. Dan itu yang perlu ini dicoba
coba dilakukan. Ini kuliah itu mau. Ini yang berbeda ya. Yang satu kelas itu ada 2 guru ya. Satunya itu guru kelas, satunya sebagai apa ya? Jadi guru ada 2. Yang namanya satu kelas itu kan harus ada yang bertanggung jawab terhadap semua anaknya, lingkungan sekolah di sekitarnya, terhadap wali murid, semua harus ada yang bertanggung jawab, namanya wali kelas. Yang melaporkan kegiatan di dalam pembelajaran tetap dua-duanya, misalkan ini yang ajar Bunda Fatma wali kelas, maka yang share informasi pemberitahuan tentang kegiatan hari itu setiap hari Bunda Fatma. Perencanaan pembelajaran minggu itu Bunda Fatma. Sama-sama tugasnya sama Bu, cuma harus ada yang bertanggung jawab. Minggu depan yang ngajar adalah guru satunya. Nah, minggu itu Bunda Endang. Maka minggu itu yang bertanggung jawab adalah Bunda Endang yang share materi, share video, pembelajarannya setiap hari, yang menilai juga, karena menilai nggak dua-duanya bisa. Jadi kerjasamanya itu. Tugasnya hanya bertanggung jawab bahwa semuanya itu diharapkan semua sesuai. Itu ada wali kelas. Saya itu yang senior. Udah harus wali kelas. Yang mengikuti enggak? Misalkan tahun kemarin yang nggak wali kelas siapa yang ini? Nah, jadi nggak selalu wali kelas yang itu, tetapi antara 2 ini yang apa namanya? Kan kadang kita itu mencocokan guru kan ada karakternya harus digabung. Nah, yang semua kan jenengan, oh ini ambek iki, ini sama ini, oh ini saling yang melengkapi. Ini yang sini kan kepala sekolah. Jadi ini bagus di sini, namanya di sini, maka yang digabungkan ada ini. Itu sih. Untuk asesmennya apa? Rapotan itu Kenapa? yang nilainya Dua-duanya yang bertanda tangan tetap wali kelas, tetapi yang membuat adalah dua-duanya. Dua-duanya melakukan, jadi nggak bukan di satu ada wali kelas, guru dua-duanya menilai, jadi dibagikan semuanya seminggu mengajar gitu ya, tetap menilai dua-duanya. Guru kelas, iya. Gak mungkin kan 20 tanda tangan rapot kan gitu. Lagi, ini guru sing di ngoten ya. Yang kepala sekolah juga satu kan Bu, ya gurunya juga satu gitu, gak mungkin 2. Maka tujuannya memang seperti itu. Oh ini yang bertanggung jawab. Meskipun nilai itu dikompilasi antara dua-duanya. Nggak iri ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala TK jadi guru di kelas itu ada de jure, ada de facto. De jurenya itu tertulis di laporan rapor. De factonya berdua, kolaborasi itu aktif berdua, tidak ada perbedaan.